Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dika Ihsan Saputra. Di sini saya pengukur CSR Preston dan Bannon 1997 mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP. Dan dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Lalu variabel dalam pengukuran global reporting initiative GRI. Indikator kinerja ekonomi mencangkup kinerja ekonomi kehadiran, pasar, dampak ekonomi tak langsung. Indikator kerja lingkungan meliputi air, energi, keragaman hayati, emisi, limbah, dan sampah. Lalu variabel pengukuran ISO 26000. ISO 26000 menekankan pada kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan-kegiatan. Yang pertama, tata kelola organisasi dan perusahaan. Yang kedua, praktik ketenaga kerjaan. Yang ketiga, praktik beroperasi yang adil. Yang keempat, hak asasi manusia. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, hak dan perlindungan konsumen. Dan yang ketujuh, keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Lalu, kriteria penilaian akhir proper. Yang pertama, kebijakan pengembangan masyarakat atau community development. Yang kedua, struktur dan tanggung jawab. Yang ketiga, alokasi dan pengembangan masyarakat. Yang keempat, perencanaan. Yang kelima, implementasi. Dan yang keenam, monitoring dan evaluasi. Lalu, masalah-masalah dalam implementasi CSR. 6 langkah implementasi CSR menurut Tanaya 2004 yang dirancang oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris dan diadaptasi oleh World Bank Institute. Komitmen awal. Yang ketiga, analisis kondisi eksternal dan pengaruh terhadap bisnis. Yang keempat, mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. Yang kelima, implementasi. Lalu saya akan menjelaskan week ke-5, yaitu tentang week ke-5. Konsep tanggung jawab sosial. Beberapa pakar akademis tentang subjek berusaha menjelaskan etika normatif di balik dasar pemikiran CSR. Carlos 1979 menyeratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Dia mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan. Saat ini gerakan sosial yang paling penting adalah hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen. Selain itu, banyak individu yang juga bervariasi dengan gerakan lingkungan. Periode ini dicirikan sebagai era isu di mana perusahaan mulai memperhatikan kepedulian sosial, lingkungan, dan komunitas tertentu. Ada juga peningkatan fokus pada filantropi, prinsip-prinsip penatalayanan, dan sumbangan amal. Lalu, konseptualisasi CSR. Konseptualisasi CSR saat ini belum ada konsensus tentang definisi CSR yang luas. Dalam berbagai kesempatan, pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijakan lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Dapat dikatakan definisi CSR yang tepat harus mencakup terminologi umum yang memfasilitasi pemodelan budaya dan nilai organisasi untuk perilaku yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran kepemimpinan dalam menyusun strategi kegiatan CSR. Referensinya itu Mark Antony 2017, Corporate Sustainability, Social Responsibility, and Environmental Management, and Introduction to Theory. Lalu saya akan menjelaskan tentang materi di minggu ke-6. Legitimasi pengorganisasian dan pengaruh stakeholder. Suchman 1995 P574 menganggap bahwa legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Menurut konseptualisasi ini, teori legitimasi menjelaskan perilaku organisasi dalam melaksanakan dan mengembangkan pengungkapan sosial dan lingkungan.
secara sukarela untuk memenuhi kontrak sosial atau izin untuk beroperasi. Pengungkapan sosial digunakan secara strategis untuk mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Mempengaruhi tingkat tuntutan eksternal yang berasal dari berbagai daerah pemilihan. Berbagai pemangku kepentingan termasuk perusahaan, lembaga pemerintah, media, dan konsumen mendorong dinamika CSR karena legitimasi secara interaktif terbentuk dalam komunikasi perusahaan melalui deskripsi yang terus-menerus dan berubah. Meskipun perusahaan sering berhasil mengontrol jalur komunikasi internal, mereka jauh lebih sulit untuk mengontrol media eksternal. Komunikasi CSR beserta isinya. Yang pertama, pemangku kepentingan mengharapkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan perilaku berkelanjutan mereka. Laporan non-keuangan harus menampilkan representasi asli dan otentik dari kredensial CSR bisnis, bukan pembicaraan aspiratif. Yang kedua, pertama, motif ekstrinsik dipandang sebagai untuk meningkatkan bottom line perusahaan, mencari keuntungan dan kepentingan pribadi tidak selalu buruk, tetapi maksimalisasi keuntungan tanpa dasar etika serius. Partner dan Kramer 2011 berpendapat bahwa tidak semua keuntungan sama, mereka melanjutkan dengan keuntungan sama, menyarankan bahwa keuntungan yang melibatkan tujuan sosial mewakili bentuk kapitalisme yang tinggi yang akan kemungkinan masyarakat untuk maju lebih cepat sambil memungkinkan perusahaan untuk tumbuh lebih besar. Dan sisi lain, motif ekstrinsik dapat menyebabkan sikap dan perilaku menguntungkan terhadap perusahaan. Menariknya, banyak penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemangku kepentingan mampu memahami dan merekonsiliasi motif CSR yang berbeda. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa investasi diskresioner dalam CSR, baik didorong dari maksud strategis atau dari perilaku postur, seringkali menghasilkan hubungan lebih baik dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan yang menanggapi secara negatif motif CSR ekstrinsik itu sendiri, melainkan menanggapi secara negatif setiap strategi pemasaran yang tampak manipulatif atau menipu. Setiap ketidaksesuaian antara motif CSR yang dirasakan pemangku kepentingan dan motif perusahaan yang dinyatakan secara publik dapat memicu skeptisme.